Halo teman-teman, balik lagi di lovemotor.com. Dan gimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu dan lancar rezeki ya, amin. Jadi mohon maaf banget 2 minggu ini gue nggak sempet buat video baru karena memang kerjaannya luar biasa untuk 2 minggu ini, akhir bulan cuy. Dan karena setiap hari itu pulangnya jam 7, jam 8 malam, nggak sempat buat record video, nggak sempat buat ngedit video. Ya udah, akhirnya gue buat ala-ala vlog kayak gini ya. Ya wis, sebenarnya sih untuk 2 minggu ini gue sering pulang balik ya, baik itu Surabaya ke Jogja, buat nyari Motuba, mobil tua Bangka, tapi setengah Motuba sih sebenarnya. Karena ini gue dapet mobil yang tahunnya masih 2015, kilometernya juga 25.000, dan orang mungkin akan rada mengerutkan dahi ya. Jadi lu ngapain beli mobil itu gitu ya, mending mobil yang itu aja, Avanza atau Xenia gitu ya. Jadi ceritanya, sebenarnya sih gue pengen beli mobil yang muat untuk 7 penumpang, 5 plus 2 sih sebenarnya. Cuma yang penting dia bisa buat muat sepeda, karena sepeda gue itu banyak dan sering buat bolak-balik gitu ya, dari Surabaya ke Jogja. Akhirnya gue putusin buat beli satu mobil yang yaitu tadi namanya MPV, multi purpose vehicle. Jadi kendaraan serbaguna lah istilahnya. Jadi bisa ngangkut buat orang, bisa ngangkut buat barang juga. Untuk budget sih sebenarnya sekitar 100 juta. Nah, cuma kendalanya adalah itu bingung nih. Harga 100 juta itu lu bisa dapet LCGC kalau misalnya murah mah tahun yang muda ya istilahnya. Cuma ya itu tadi, gue nggak terlalu suka dengan LCGC karena ya lu bisa nilai sendiri lah build quality-nya kayak gimana, fiturnya juga kayak gimana. Akhirnya gue hunting-hunting selama 2 minggu kemarin, hunting-hunting. Pilihannya cuma ada 3 sebenarnya, Grand Livina, terus apa namanya, R3, Suzuki R3, sama untuk Terios. Karena si Terios ini gue sempat owning juga tahun 2008 TX. Jadi udah pernah punya dan udah pernah ngalamin selama 2 tahun gimana plus minusnya dengan si Daihatsu Terios. Jadi sebenarnya sih semacam kayak nostalgia ya. Makanya sih lagi nyari-nyari harga segitu, dan akhirnya gue putusin dengan ngambil si mobil ini. Tapi nanti aja gue jelasin di akhir video ya. Jadi kriteria yang gue tentuin, yang pertama adalah bagasinya itu harus luas. Entah gimana caranya, pokoknya bagasi itu harus rata lantai. Nah, karena ketentuannya ini mutlak ya, jadi si Terios ini dicoret dari list. Sisanya cuma si Nissan Grand Livina sama Suzuki R3. Kalau misalnya lu tahu di marketplace, baik itu di Facebook maupun di OLX, itu yang nyari Grand Livina maupun Suzuki R3 di range 100 juta itu banyak banget. Dan gue agak sulit banget ya nentuin pilih yang mana nih antar si R3 maupun si Grand Livina gitu. Karena tiap-tiap brand itu dia punya kelebihan sendiri dibandingkan dengan Toyota maupun si Daihatsu. Jadi Avanza maupun Xenia. Sebenarnya sih orang tua pengennya udah beli itu aja, beli yang bisa dijual lagi ke depannya. Cuma gue tipikalnya orang yang setia ya. Jadi kalau untuk pembelian mobil baru lagi kayaknya bakal lama sih, sekitar 5 atau 10 tahun lagi. Jadi yang penting sih dipakainya enak, dipakainya nyaman juga. Dan ya udah, akhirnya gue tentuin salah satu di antara 2 merek ini, yaitu Nissan Grand Livina dan Suzuki R3. Singkat cerita, untuk harga 100 jutaan itu dia dapat kalau untuk Grand Livina itu tahun 2015, dan itu yang all new ya. Jadi kalau misalnya lu tahu, Grand Livina itu hadir di Indonesia tahun 2006. Dan itu kodenya itu di L10, sedangkan ada facelift yaitu all new Grand Livina. Bedanya sih di lampu belakang sama lampu depan ya. Untuk dalaman sih mirip-mirip, dan mesinnya juga sebenarnya beda sih, pengembangan dari L10. Kodenya L11, itu tahun 2013 sampai 2017. Dan yang baru adalah si Nissan Livina yang basicnya dari Expander, itu kodenya di L12. Nah, Nissan Grand Livina ini dia
asalnya dari China. Jadi kalau misalnya lu tahu di Lazada maupun di Shopee dan AliExpress, lu ketik aja ke Livina gitu ya, itu banyak banget cuy aksesorisnya, dan itu memudahkan banget bagi lu yang lagi nyari Grand Livina, apalagi nyari aksesoris-aksesoris yang unik dan nggak bakal ditemuin di Indonesia ya, karena dia made in China, jadi aksesorisnya macam-macam dan itu unik-unik banget sih. Terus kalau misalnya lu beli R3 itu lu dapet setahun 2012, pokoknya 2012 2013, tipenya GL yang terbawah. Jadi kalau di R3 itu ada dua ya, GL sama GX. Perbedaannya sih ada banyak, cuma kalau untuk GX itu dia ada audio steering switch, jadi lu bisa ngatur-ngatur untuk saluran radio maupun next track itu pakai ini aja, pakai jempol di setir tangan. Cuma ya itu tadi, lu hanya dapat untuk yang GL dan itu belum double blower ya gitu. Nah, sebenarnya sih ada kelebihan maupun kekurangan baik si Nissan Grand Livina maupun Suzuki R3. Gue bahas dari Grand Livina-nya dulu. Yang pertama, dia sama-sama punya bagasi yang rata lantai ya, baik itu si Grand Livina maupun si R3. Jadi misalnya lu tahu kalau misalnya baris kedua maupun baris ketiga dilipat ke depan, itu dia bakal ngasih untuk space yang gede banget, bagasinya juga gede banget, dan ini muat buat sepeda. Mantap kan? Jadi kalau misalnya lu punya road bike atau MTB, ya tinggal copot untuk roda ke depan, roda depannya tinggal copot, ditaruh, jadi. Dan lu bisa bisa bawa orang juga, jadi 3 orang sama 1 untuk sepeda, 2 dengan sepeda lipat mungkin. Nah, kalau untuk mesin dan lain-lain, mungkin gue bakal bahas di video lain ya. Yang jelas sih kalau untuk si Grand Livina dengan tahun 2015 itu lu dapet itu mesin yang baru ya. Jadi kode mesinnya sama, HR15DE. Jadi dia dual injektor sama dual VVT. Cuma terlalu humble ya. Jadi si Grand Livina itu nggak ada badge. Contoh kalau di di Toyota kan ada dual VVT-i gitu ya, atau VVT-i apa gitu. Nah, tapi kalau di Grand Livina itu nggak ada sama sekali badge-nya. Jadi cuma membedakan tuh ya all new sama yang Grand Livina gitu. Kalau untuk yang terbaru yang Nissan Livina, dia malah nggak pakai Grand sama sekali. Jadi kalau untuk Grand Livina itu di tahun yang awal-awal 2006 sampai 2017 itu ada 2 versi, jadi short wheelbase sama yang long wheelbase. Kalau yang short wheelbase itu dipanggilnya Livina XR, tapi kalau yang long wheelbase itu dia dipanggilnya dengan Grand Livina. Tuh, tapi sejak ada expander ya udah namanya cuma Livina toh, jadi nggak ada Grand Livina. Ya all new Grand Livina itu sampai 2017 aja. Setelah itu ya ganti kode dengan L12 gitu. Kalau untuk kekurangan sih sebenarnya dari harga jual ya. Jadi harga jualnya baik itu Suzuki R3 maupun Grand Livina sama-sama dia udah menyentuh depresiasi 50% dari harga baru. Jadi kalau dibilang sih orang Indonesia takut dari purna jual dari Suzuki maupun purna jual dari Grand Livina itu setara ya. Beda dengan kalau misalnya lu beli Xenia atau Toyota Avanza gitu, mungkin orang bakal lebih pengen beli Avanza dibandingkan beli Nissan gitu, karena memang ya karena secara brand sendiri mereka kuat gitu, baik itu Daihatsu maupun Toyota. Beda dengan Nissan maupun Suzuki, orang tuh lagi rada mikir-mikir gitu kalau misalnya beli mobil, apalagi mobil second ya, dengan merek Nissan maupun merek Suzuki. Jadi kalau misalnya lu tahu, orang yang pilih Nissan maupun yang milih Suzuki itu biasanya loyalis cuy, jadi setia, dan gue salah satunya. Makanya gue pilih ya itu tadi, nanti gue jelasin di akhir video ya. Terus ngomongin Grand Livina itu harga spare partnya mahal gitu katanya ya, terus servisnya juga mahal. Sebenarnya sih itu kata orangnya aja sih, karena orang kan jarang pakai Nissan, dan itu juga taunya juga dari katanya. Ya udah nanti tinggal dibuktiin aja di video lainnya. Terus kalau ngomongin tentang si Suzuki R3, ini kelebihannya ya lu bisa tahu ya kalau untuk harga spare part dari Suzuki itu murah banget. Cuma orang yang jarang
itu interval waktu untuk servis itu lebih singkat cuy. Jadi kalau Grand Livina itu sekitar 10.000 km untuk periode servis berikutnya, tapi kalau Suzuki R3 itu setiap 5.000 km. Jadi harus ada spare 2 kali dananya. Jadi hitungannya sih sama aja sih. Baik itu yang satu spare partnya agak mahal, yang satu biaya jasanya juga murah tapi 2 kali. Jadi sama aja sih sebenarnya. Gitu. Terus yang kedua, untuk poin plus dari si Grand Livina maupun Suzuki R3 itu sama-sama memiliki kekedapan yang bagus banget dan interiornya juga mewah dibandingkan Avanza maupun Xenia. Karena gue udah pernah nyoba baik itu Grand Livina maupun R3, pas gue bandingin dengan dengan Xenia atau Avanza, itu rasanya jauh cuy. Meskipun ini kategorinya low MPV, tapi di satu sisi gue ngerasa kalau untuk si R3 maupun Grand Livina itu memberikan kenyamanan sendiri, baik itu si driver maupun penumpangnya, dalam hal kekedapan kabin, kemudian kemewahan yang dari dashboardnya, interiornya, dan lain-lain gitu. Nah kalau si Grand Livina sih dia masih ada elemen-elemen yang soft touch yang enak buat dipegang, itu bagian door trim ya. Tapi kalau untuk yang lain baik itu Xenia, Avanza maupun R3 itu semua full plastik. Dan asal lo tahu kalau si R3 itu base-nya dari India. Jadi masuk ke Indonesia tahun 2012 itu di-develop dari Maruti Suzuki di India. Jadi kalau awal-awal sih kalau nggak salah bannya pun itu masih mereknya Apollo, bukan Bridgestone. Jadi ya sebenarnya sih nggak ada nilai minus ya. Cuma kalau lihat dari komen-komen yang ada di forum sih untuk R3 itu presisi untuk kualitas plastiknya juga nggak terlalu bagus ya dibandingkan merek Jepang yang lainnya. Cuma secara overall nggak kelihatan sih. Jadi sama-sama nyaman gitu. Kalau untuk kelemahan selain interval waktu servisnya lebih rendah atau lebih pendek, mungkin kelemahannya susah nyari untuk R3 yang bener-bener waras. Karena dua merek ini, baik itu Suzuki maupun si Grand Livina ini, dia sama-sama pakai front wheel drive ya, alias mesin depan dan penggerak juga depan. Jadi lu harus prepare duit yang lebih banyak, apalagi urusan kaki-kaki. Dan itu tadi lu harus prepare sekitar 5-10 juta untuk ngurusin kaki-kaki kalau misalnya dapet unit yang bermasalah gitu. Ya untungnya sih nggak bermasalah ya. Jadi langsung aja. Jadi kemarin itu sempat gue cari-cari di Jogja dan dapat beberapa unit yang gue minat atau gue taksir. Akhirnya gue jatuh pilihan ke Nissan Grand Livina CVT tahun 2015 dan itu tipenya XV. Ya kalau bisa dibilang gue kayak nekat ya, udah mah mereknya Nissan, CVT pula. Lu tahu kalau misalnya CVT itu rusak, itu buat ngebenerin aja sekitar 45-50 jutaan. Itu kalau maintenance-nya nggak terlalu baik. Tapi kalau gue orangnya selalu care ya dengan kendaraan yang gue miliki, ya insya Allah sih nggak bakal kayak gitu nih. Jadi nanti gue bakal bahas untuk si Grand Livina CVT tahun 2015 XV di video yang lebih proper, karena mobilnya di Jogja cuy, sedangkan gue di Surabaya. Jadi itu alasannya kenapa 2 minggu gue nggak upload, karena ya itu tadi hunting buat boyongan sebenarnya, kendaraan yang bisa buat boyongan dari Jogja ke Surabaya dengan harga 100 jutaan. Mungkin gitu aja. Mungkin ini bakal jadi video yang mencerahkan bagi kalian yang lagi nyari mobil 100 jutaan selain LCGC. Ya semoga membantu ya. Terima kasih udah nonton di lfmotor.com. I'm out and bye bye. Stay safe, stay healthy. Bye.